Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi saya itu bukan ahli di bidang hardware ataupun di bidang software, enggak ya. Tapi di sini saya punya niatan untuk sharing pengalaman untuk teman-teman. Karena kalau misalkan dibilang ahli, ya saya bukan ahlinya gitu ya. Masih banyak yang lebih paham ya dibandingkan dengan saya untuk di dunia komputer ya khususnya, apalagi di dunia laptop gitu ya. Dan saya itu memang orang yang sangat senang berbagi pengalaman ya kepada teman-teman juga gitu ya di melalui channel pribadi saya ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga gitu ya, yang ya khususnya untuk yang masih belajar. Jadi saya itu menekuni dunia komputer itu baru di tahun 2012-an. Nah, ya, jadi saya awal punya laptop itu tahun 2012-an, baru belajar-belajar ringan lah ya, kayak nginstal gitu kan. Kalau di laptop itu kita belajar nginstal. Ya alhamdulillah sampai sekarang ilmu itu masih dipakai teman-teman ya, walaupun di tahun 2023 saat ini itu sistem install ulang kan udah mulai berubah ya. Kalau dulu kita masih menggunakan kaset gitu kalau CD ataupun DVD. Kalau sekarang mungkin udah ada yang pakai flash disk dan juga sudah nggak pakai sama sekali ya, karena udah ada sistem recovery kalau di Windows 10. Jadi kita nggak bakalan dipusingkan dengan bootable dari flash disk kayak gitu ya. Nah, namun dalam praktek di lapangan untuk proses install ulang gitu ya, bahkan kemarin juga ada sih yang pengguna laptop Asus itu si Windows-nya lemot karena update ke Windows 10. Ya mungkin anggapannya Windows 10 itu ringan, padahal Windows 10 itu kalau menurut saya berat. Dalam artian ya berat itu kalau misalkan speknya itu RAM-nya cuma 2 GB, kemudian storage-nya masih menggunakan hard disk gitu ya, itu pasti bakalan berat teman-teman. Kemudian, nah kalau saya pribadi, jadi saya itu sistem perbaikan kalau ini ya, kalau misalkan ada seorang yang bawa komputer misalkan ke sini, kemudian menceritakan keluhannya yaitu mati total. Ya misalkan komputernya mati total. Nah itu saya langsung cek, tapi nggak pakai alat khusus nggak gitu. Jadi saya itu langsung mengganti lah intinya ya. Jadi kalau mati total itu saya pasti langsung ini teman-teman. Nah langsung saya itu melepas ataupun kalau bahasa ininya mengkanibal gitu ya. Jadi saya itu ada power supply yang masih bagus, nanti dicek dipasangkan di motherboard yang punya pelanggan gitu. Nah saya kayak gitu sistemnya. Nah kalau misalkan dipasangkan sama power supply yang normal ininya nggak menyala gitu ya, nah berarti motherboardnya kayak gitu kalau saya itu pribadi ya. Jadi nggak pakai alat khusus untuk proses perbaikan. Terus kalau misalkan komputernya error, misalkan nyala mati gitu ya, nah itu kan biasanya saya cek bagian RAM. Nah itu saya udah menyediakan satu buah RAM yang masih normal. Itu saya langsung cek dipasangkan ke motherboard yang punya pelanggan. Nah dicek lah bagus apa enggak kayak gitu teman-teman ya. Kalau saya itu pribadi seperti itu. Sistem perbaikannya kayak gitulah. Terus kalau misalkan komputernya susah masuk ke Windows atau sering not responding, bahkan mungkin nggak masuk sama sekali ke Windows, nah itu saya akan langsung mengganti harddisknya. Ya saya kan ada harddisk komputer yang punya pribadi, ini saya pasangkan dulu ke punya pelanggan, bagus atau enggak. Jadi sistemnya kayak sistem kanibal gitu.
perbaikannya seperti itu. Jadi nggak ada trik-trik khusus lah. Jadi saya sistemnya sistem kanibal. Nah, kalaupun misalkan ada kerusakan di motherboard ya seperti ini, mungkin saya cuman ini aja. Kalau di motherboard itu ya yang pertama ganti motherboard. Kalau misalkan udah pusing nih ya, susah lah gitu, susah cari kerusakannya di mana, itu pasti saya langsung aja vonis itu. Ganti motherboardnya, udah kayak gitu aja. Terus ini juga ada baterai CMOS nih. Bentar. Nah ini. Nah itu biasanya kalau ada komputer yang susah nampilin gambar gitu ya, nggak nyala ya, nggak tampil gambarnya, biasanya saya cek di bagian baterai CMOS-nya. Jadi caranya itu lepas, kemudian pasang lagi ataupun diganti dengan baterai CMOS yang masih normal kayak gitu sih. Ya nggak ada cara-cara khusus gitu ya, nggak ada sama sekali. Kalau prosesor, kalau menurut saya jarang banget lah. Paling cuman repasta aja. Jadi kasih pasta yang baru. Kalau misalkan si komputer pada saat dinyalakan mati gitu, kayak kepanasan lah gitu. Paling saya repasta aja. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada kerusakan nih, si komputernya itu nggak connect internet nih teman-teman ya. Nah, di sini rusak gitu ya. Nah, itu saya nggak bakalan servis bongkar di port Ethernet ini, nggak. Paling saya nyaraninnya beli aja PCI. Nah, kalau ini kan PCIe 1, nah berarti beli aja yang eksternal. PCIe yang kali 1. Nanti dipasang di sini. Kayak gitu. Kalau misalkan ada kerusakan di Ethernet, termasuk juga di bagian ini sound card-nya. Ya, di bagian sound card, misalkan sound card-nya nggak nyala ataupun suaranya itu udah mulai nggak jelas, nah pasti saya akan langsung menyarankan beli sound card-nya eksternal gitu ya. Bisa yang USB ataupun yang internal dipasang di PCIe seperti ini. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu untuk perjalanan saya kalau misalkan ini banyak servisan gitu ya. Dan kalau misalkan saya nggak bisa servis ataupun misalkan kayak yang itu kan si laptopnya nggak tampil gambar dan kerusakannya di motherboard. Kalau misalkan saya nggak bisa memperbaiki ya pasti saya langsung bawa ke tempat servis yang udah besar. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.